Jadi ketika kita merasa lebih baik daripada yang lainnya, suku yang lainnya merasa lebih baik agama daripada yang lainnya, stop. Karena itu akan hanya membuat keributan dan akhirnya kita sendiri yang terjebak dalam ketakaburan. Yes, Islam bagi kita, yakini keislaman kita. Buat teman-teman Nasrani, buat teman-teman kita non-muslim, yakinilah agamanya. Silahkan bertuhan yang esa di Indonesia, jangan hina Tuhan yang lainnya. Sebab di agama Islam pun kita diajarkan jangan pernah menghina Tuhan atau sesembahan orang lain, karena kita pun nanti akan dihina juga Tuhannya. Jadi yuk jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Kalau mau komentar yang positif biar kami akan semangat terus lebih belajarnya. Dan jangan lupa teman-teman, ini video no edit. Wassalam. Nah teman-teman, ada sedikit gambaran secara batiniah. Ini karena Pancasila ini dibuat oleh seorang Sultan Hamid II. Beliau adalah penggagas atau pembuat dari logo Garuda Pancasila. Beliau mungkin sangat mendalami betul bagaimana konsepsi untuk menggambarkan ideologi untuk bangsa kita Indonesia ini. Lihat teman-teman, khususnya kita yang beragama Islam, mayoritas masyarakat Indonesia. Lihat di sini ada bintang, warnanya hitam di backgroundnya, bintangnya warna terang. Terus cara ngebacanya dari rantai naik ke atas, naik ke samping, muter. Nah, kalau teman-teman di sini diumpamakan adalah muter. Nah. Jadi yang hitam ini, yang ketuhanan Maha Esa ini diputeri, dikelilingi oleh 4 sila lainnya. Artinya apa teman-teman? Buat yang beragama Muslim, yang beragama Islam, yang beragama Muslim, orang-orang Muslim di Indonesia pasti sudah tahu betul ketika ada ritual haji dan umroh harus mengelilingi Ka'bah, tawaf mereka. Nah artinya betapa islamiknya negeri kita Indonesia ini. Jadi jangan pernah berpikir untuk mengganti ideologi Pancasila ini dengan sesuatu di luar Pancasila. Jangan ganti, karena Pancasila pun sudah Islami dan mengamalkan apa-apa yang diajarkan Al-Quran, mengajarkan ketuhanan Maha Esa, mengajarkan kemanusiaan, mengajarkan keadilan, mengajarkan persatuan, mengajarkan musyawarah. Artinya apa? Ini semua konsensus yang dibuat oleh para ulama, yang dibuat oleh Sultan Hamid II ini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan pandangan Islami. Jadi kurang Islami apalagi nih Pancasila. Jadi jangan coba-coba ganti ideologi Pancasila dengan apapun itu. Nggak ada yang namanya khilafah, nggak ada yang namanya komunis, nggak ada yang namanya kapitalis dan lain-lain. Kita tetap berada di bawah naungan Pancasila. Dan mudah-mudahan para pahlawan, pejuang yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pahlawan-pahlawan nasional, pahlawan-pahlawan revolusi, pahlawan-pahlawan pra kemerdekaan, semuanya mereka yang telah berjuang, mengorbankan nyawa, harta, tenaga, keluarga, dan semuanya. Semoga mereka diberikan pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat mereka yang berusaha dan berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kita ini generasi milenial, janganlah buat pecah belah. Hindari hoax, karena hoax adalah bentuk salah satu dajjal, salah satu bentuk kemunafikan dalam sebuah agenda kehidupan. Jadi yang namanya hoax itu jangan coba kita untuk jadi bagian dari hoax, yaitu menyebarkan berita-berita yang belum tentu betul adanya. Karena ketika berita hoax menyebar di mana-mana, akan ada dua golongan, di mana dua golongan ini yang nanti akan terus meributkan dirinya yang paling benar, dan akhirnya terjadi perpecahan. Pancasila hancur, Indonesia hancur. Yuk jaga negeri kita, jaga Indonesia, jaga tumpah darah kita jaga tanah air kita sebagaimana kita menjaga diri kita. Jangan sampai karena keegoisan kita yang hanya ingin menang sendiri, menang golongan, merusak semua impian dan harapan para pejuang, para pendiri bangsa, para founding father yang telah dengan susah payah merebut kemerdekaan Indonesia. Terlebih ini Indonesia berdiri atas gagasan, perjuangan, nasihat ulama.
kita yang beragama Islam khususnya tanpa meminggirkan atau menyampingkan teman-teman yang beragama non-Islam. Kita telah berjuang buat negeri ini, jadi jangan rusaklah negeri ini. Yuk kita rangkul kembali. Kita mau berbeda agama, mau berbeda suku, berbeda ras, jangan sampai kita berpecah belah. Tadi Persatuan Indonesia kita lihat sebuah pohon beringin yang ada rantingnya berupa akar, di mana Indonesia adalah rumah besar kita di bawah naungan yang sama dan diiringi oleh akar-akar yang banyak. Indonesia terdiri dari beratus-ratus suku, berpuluh-puluh pulau, beraneka ragam agama, suku, ras. Jangan sampai kita terpecah belah, menganggap diri lebih baik, jangan. Bahkan kalau kami yang ngaji, yang kita kebetulan para ulama ngajarin, Imam Ghazali pernah berkata, barang siapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada makhluk Tuhan lainnya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang takabur. Jadi ketika kita merasa lebih baik daripada yang lainnya, suku yang lainnya, merasa lebih baik agama daripada yang lainnya, stop. Karena itu akan hanya membuat keributan dan akhirnya kita sendiri yang terjebak dalam ketakaburan. Yes, Islam bagi kita, yakini keislaman kita. Buat teman-teman Nasrani, buat teman-teman kita non-muslim, yakinilah agamanya. Silahkan bertuhan yang esa di Indonesia, jangan hina Tuhan yang lainnya. Sebab di agama Islam pun kita diajarkan jangan pernah menghina Tuhan atau sesembahan orang lain, karena kita pun nanti akan dihina juga Tuhannya. Jadi yuk jaga persaudaraan, kerukunan, sebagaimana seorang ulama besar, ulama masyhur dari Indonesia, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pernah berfatwa, hubbul watani minal iman, sikap nasionalisme, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Sebab kalau kita nggak cinta tanah air, nggak ngejaga tanah air, nggak punya sifat nasionalisme, kita nggak akan nyaman dalam beribadah dan mempertahankan iman kita. Coba seandainya kita di saat-saat dulu mau ibadah susah karena lagi dijajah. Hari ini kita sudah merdeka, maka jagalah kemerdekaan ini, isilah kemerdekaan ini dengan sikap-sikap yang baik, positif, tidak membuat kericuhan atau keributan di mana-mana, sehingga terjagalah kenyamanan dan keamanan dalam beribadah, dan kita pun bisa beribadah dengan tenang di buminya Allah, di tanah air Indonesia. Dan sebagaimana dalam Quran pun diajarkan, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ketika Nabi Ibrahim memasuki tanah Mekah, Nabi Ibrahim mencontohkan bagaimana dia mencintai dan mendoakan tanah airnya, yakni tanah Mekah. Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Tuhanku jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Artinya apa teman-teman? Ini sunatullah, diajarkan dimanapun kita tinggal, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keamanan dan kenyamanan serta keselamatan untuk negeri kita sendiri. Berdoa juga buat Indonesia, Rabbi ja'al hadza baladan Indonesia, ya Allah amina, ya Allah jadikanlah negeri ini Indonesia negeri yang aman sentosa. Dan kita berharap semoga juga kita mengikuti tauladan Rasul Muhammad SAW, begitu mencintai tanah airnya. Pakaian Arab sudah ada tentu sebelum Rasul lahir, tapi ketika Rasul lahir, tradisi Arab tetap dijaga olehnya. Nggak ngerubah yang namanya tadi pakaian gamis mau diubah, enggak. Nabi karena cinta tanah air, Nabi nggak ngerubah pakaian tradisi Arabnya. Yang penting nutupin aurat sesuai syariat, itu nggak ngerubah dari pandangan agama, maka tetap digunakan. Begitu juga di Indonesia, kita ada sarung, kita ada baju batik, kita ada baju koko, kita ada baju-baju yang lain yang mungkin akulturasi dari beberapa suku, dari ras-ras yang pernah ada di Indonesia, kita jaga. Yang penting ketika kita ibadah menutupi aurat. Nabi ketika meninggalkan sebuah kota Mekah pindah ke Madinah, Nabi pernah ngobrol, mungkin riwayatnya pernah teman-teman tahu juga, Nabi betapa mencintai Mekah, tapi karena Nabi diusir oleh kaum Quraisy Mekah, maka Nabi pindah ke Madinah. Dan Nabi pun berdoa, ya Tuhanku jadikanlah cinta saya kepada Madinah sama seperti saya mencintai Mekah. Bahkan dalam satu riwayat yang dikatakan bahwasannya lebih cinta Madinah gitu. Tapi wallahu alam bisawab, sampai akhirnya Nabi pun lahir di kota Mekah dan meninggal di Madinah. Dua tempat yang dicintai Nabi, yakni Mekah dan Madinah. Artinya apa? Cinta tanah air, menjaga tanah air, menghormati tanah air, kita harus utamakan.
Jangan sampai keegoisan kita dalam melakukan hal membuat kita merusak Indonesia. Kalau kita nggak suka sama pemimpin kita, kasih teguran positif dengan kritik-kritik yang membangun. Ingat, kritik-kritik yang membangun. Kasih solusinya ketika kita memberikan kritikan. Jangan menggunakan bahasa kasar, tapi kita nggak pernah ngasih solusi. Itu namanya menghujat. Itulah bedanya kritik dan menghujat. Semoga Indonesia aman, berkah, manfaat. Amalkan 5 sila tadi, hafalkan, ajarkan, sehingga kita terus menjaga rumah kita, rumah Indonesia, rumah Pancasila. Semoga negeri kita menjadi negeri yang baldatun, toibatun, warabbun, gofur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Jangan lupa ya, sekali lagi, subscribe channel kita, Duluran TV. Semoga kita semakin manfaat dan semangat. Share dan like. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.